Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Mudah-mudahan semuanya sehat. Alhamdulillah, syukur pada Allah, kita masih bisa bertemu dalam pembelajaran kimia kelas 11 semester ganjil. Sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang hidrokarbon dan minyak bumi. Sekarang yang akan kita pelajari adalah termokimia. Istilah yang asing untuk kalian mungkin, tapi kalian bisa mengetahui apa yang dipelajari dengan memperhatikan arti perkata. Termo berkaitan dengan energi panas, dan kimia berkaitan dengan proses atau reaksi kimia. Jadi termokimia mempelajari tentang perubahan energi panas yang terjadi dalam proses atau reaksi kimia, atau bisa juga dikatakan mempelajari tentang reaksi kimia dan energi panas yang terlibat di dalamnya. Buat apa kita mempelajari termokimia? Coba kalian perhatikan gambar berikut. Ada dua gambar. Yang pertama peristiwa kebakaran, yang kedua balapan motor. Apa persamaan dan perbedaan keduanya? Persamaannya adalah pada kedua gambar tersebut terjadi reaksi pembakaran. Sedangkan perbedaannya, pada peristiwa kebakaran, energi panas yang dihasilkan tidak dimanfaatkan, bahkan tidak bisa dikendalikan dan merusak lingkungan. Sedangkan energi panas yang dihasilkan dari pembakaran bensin digunakan untuk menggerakkan kendaraan bermotor dan bisa dikendalikan sesuai dengan laju yang diinginkan. Jadi kita akan bisa memanfaatkan jika mengetahui besarnya atau nilai dari perubahan energi panas yang terjadi dalam reaksi kimia. Karena ini sesuai dengan asas kekekalan energi, bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, tetapi dapat diubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Kalian perhatikan gambar pada layar berikut. Ada gambar fotosintesis, kulkas, instan cold atau es tinju, kompres hangat atau buli-buli. Pada gambar-gambar tersebut terjadi proses termokimia di dalamnya. Kalian bisa mencari dari sumber-sumber yang lain tentang hal tersebut. Kita lanjutkan dengan bahasan termokimia. Perubahan energi panas yang terjadi dalam reaksi kimia dapat terjadi karena adanya transfer atau pertukaran energi panas antara sistem dan lingkungan. Jadi kita harus tahu dulu apa itu sistem dan apa itu lingkungan. Kemudian, transfer energi antara sistem dan lingkungan dapat terjadi dari sistem ke lingkungan atau dari lingkungan ke sistem. Pada reaksi yang melibatkan transfer energi dari sistem ke lingkungan disebut sebagai reaksinya eksoterm, sedangkan reaksi yang terjadi transfer energi dari lingkungan ke sistem dikenal dengan reaksi endoterm. Satu persatu kita bahas sistem. Sistem adalah reaksi atau proses yang sedang menjadi pusat perhatian kita. Sedangkan lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar sistem. Jadi kalau kita sedang membahas pembakaran bensin, maka sistemnya adalah bensin dan oksigen, dan lingkungannya adalah tempat atau wadah tempat terjadinya pembakaran bensin atau lingkungan sekitarnya. Kita lanjutkan. Perubahan energi yang menyertai reaksi kimia pada tekanan tetap selanjutnya disebut sebagai perubahan entalpi. Entalpinya sendiri adalah energi yang dimiliki sistem pada tekanan tetap. Tidak mungkin mengukur secara langsung energi panas yang dimiliki sistem. Ketika kita membicarakan pembakaran bensin, bagaimana cara mengetahui energi panas dari pembakaran bensin tersebut? Maka yang dilakukan adalah dengan mengukur atau menentukan perubahan entalpinya yang bisa juga bukan dari sistemnya tapi dari lingkungannya, karena besarnya energi yang dilepas ke lingkungan akan sama dengan besarnya energi yang diserap oleh lingkungan tersebut. Cara menentukan perubahan entalpi atau delta H ini yaitu dengan mengukur H entalpi akhir dikurangi dengan entalpi awal. Pada reaksi kimia, entalpi akhir berarti entalpi hasil reaksi atau produk, dan entalpi awal berarti entalpi reaksi atau reaktan.
Selanjutnya, untuk reaksi yang aliran energi panasnya terjadi dari lingkungan ke sistem, seperti pada gambar ini, disebut reaksi endoterm. Pengertiannya yaitu reaksi yang menyerap kalor. Kita ambil contoh es yang mencair. Berarti terjadi perubahan dari air yang wujudnya padat berubah menjadi air yang wujudnya cair. Seperti yang kalian tahu bahwa air memiliki panas yang lebih besar daripada es. Sehingga kalau dilihat dari diagram tingkat energinya ya, ini reaksinya adalah es, tingkat energinya lebih rendah daripada air atau hasil reaksinya. Sehingga kalau mengetahui perubahan entalpinya dengan menggunakan rumus entalpi akhir dikurangi entalpi awal, karena esnya lebih rendah daripada air atau airnya lebih tinggi daripada es, maka jumlahnya H akhir dikurangi H awal, hasil reaksi dikurangi reaksi, selalu bernilai positif. Sehingga ciri dari reaksi endoterm yang lain adalah tanda positif. Selain itu, kita lihat dari sini ya, kalau kalian berada di sekitar es yang mencair, tentu akan merasa lebih dingin. Ini karena energi panas yang ada di lingkungan diserap oleh sistem. Jadi ciri yang lainnya adalah lingkungan akan lebih dingin. Berlaku sebaliknya pada reaksi eksoterm. Kalor mengalir dari sistem ke lingkungan atau panas mengalir dari sistem ke lingkungan. Contohnya pembakaran apa saja. Di lingkungan kita akan merasa lebih panas karena diberi panas dari sistem. Dan untuk diagram tingkat energinya, reaksi akan memiliki entalpi yang lebih besar daripada hasil reaksi, sehingga kalau dilakukan perhitungan delta H akhir dikurangi H awal selalu bernilai negatif. Jadi itulah ciri-ciri dari reaksi eksoterm dan endoterm. Khusus untuk termokimia, dikenal persamaan termokimia, yaitu persamaan reaksi yang ikut sertakan perubahan entalpinya. Contoh yang tadi, peristiwa es mencair, berarti dituliskan reaksinya seperti ini, dan ada data perubahan entalpinya. Ini yang disebut dengan persamaan termokimia. Contoh yang lain adalah pembakaran bensin. Bensinnya adalah oktana C8H18. Ini juga disertai dengan perubahan entalpinya. Kalian perhatikan tandanya, ini positif berarti endoterm, dan yang ini negatif berarti eksoterm. Jadi untuk persamaan termokimia ada yang lain daripada persamaan reaksi kimia biasa. Salah satunya adalah selalu disertakan dengan data perubahan entalpi. Dan yang lainnya adalah harus selalu menuliskan wujud zat yang bereaksi. Kemudian angka koefisien juga boleh menggunakan tanda koma di sini, karena angka koefisien berarti menunjukkan jumlah mol. Ini ada angka 1, ini juga 1, berarti 1 mol es berubah menjadi 1 mol air dan akan menyerap kalor sebanyak 6,01 kJ per mol. 1 mol air itu 18 gram ya. Kemudian kalau ininya kita kalikan 2, semuanya dikalikan 2, berarti 2 mol air nantinya, 2 mol es berubah menjadi 2 mol air, akan menyerap kalor sebanyak 12,02 kJ. Ini juga ada contoh kasus perhitungan perubahan entalpi pada reaksi pembakaran bensin. Silahkan kalian pelajari, dan setelah kalian mempelajari contoh dan materi yang sudah disampaikan sebelumnya, kerjakan kegiatan berikut. Silakan dipahami, kemudian dijawab pertanyaan-pertanyaannya dengan melihat gambar, dan bisa mencari juga dari berbagai sumber yang lain. Ya, sekian dan terima kasih.
sudah selesai untuk materi kali ini. Belajar yang rajin, kerjakan sebaik-baiknya. Jangan mudah menyerah. Boleh bertanya kalau memang tidak bisa. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tentang penentuan perubahan entalpi reaksi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.